Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Kamis, tanggal 18 April tahun 2024. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin market turun. Ya, akhirnya turun ya. Walaupun ini saya curiga ini sebenarnya sideways saja. Kita lihat ya, hari ini, maksudnya kemarin gitu. Jadi selama Senin, Selasa, Rabu ini market berada di dalam range mingguan. Jadi ini terendahnya minggu lalu di sini di angka ini, kemudian tertingginya di all time high di sini. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, jika dia memang benar-benar mau turun, maka dia harus melewati ini low weekly. Sedangkan jika dia berhasil melewati high weekly yang juga all time high, maka peluangnya masih cukup kuat naik. Ya memang kalau trading peluangnya seperti itu ya. Kalau nggak naik ya turun, kalau nggak ya sideways. Nah ini saya cenderung ini bilang sideways. Kenapa? Ya ini sudah hari Kamis loh. Sudah hari Kamis, ini market sudah buka ya, sudah di sini. Kemungkinan ini masih sideways di dalam range mingguan. Saya geser ke mingguan dulu ya. Nah ini terlihat. Sepertinya kita memang berada di tengah ini. Kita jadi perahu kecil setelah ada gelombang besar. Gampangnya kayak gitu ya. Kan kita ini peselancar aja ya, atau perahu kecil yang mengikuti gelombang. Jangan sampai ditelan gelombang begitu. Nah, kita lagi bergerak di sini. Apakah akan menembus atas atau bawah? Ya ini sudah hari Kamis. Besok Jumat. Peluangnya tinggal menembus bawah atau sideways. Saya pikir ini cenderung sideways. Kita kembali ke satu hari. Saya pikir ini kita sedang ada pola sideways lagi. Hati-hati kalau pola sideways. Nanti seperti ini. Pola sideways naik lagi. Kondisinya mirip ya. Naik panjang. Nah ini naik panjang sampai overbought lama. Kemudian sideways dia menurunkan stokastik sampai pada level oversold. Kemudian naik lagi. Nah ini juga seperti itu. Naik sampai overbought. Kemudian nih, bahkan ketika all time high, dia posisinya sudah turun loh. Nah, kemudian ini turun. Nah, sekarang sudah di oversold lagi. Hati-hati. Sepertinya ini sideways untuk naik lagi, menjebak naik lagi. Kita lihat secara 4 jam, terlihat di 4 jam terakhir terjadi penurunan karena Amerika baru benar-benar merespon pernyataan Ketua The Fed Yang Powell yang mengatakan bahwa Amerika masih memerlukan tingkat suku bunga yang tinggi untuk menahan inflasi. Ya, rumor penurunan suku bunga pupus dong. Akhirnya market dibawa turun. Tapi ini ada tapinya ini. Geopolitik di Timur Tengah belum adem loh, masih panas. Ya memang Amerika menyatakan tidak akan membantu Israel jika akan menyerang balik Iran. Ya tapi tetap aja paling mereka tetap kirim-kirim senjata. Nah ini yang bikin panas. Sementara Rusia juga ngancam juga kan kalau Amerika ikut cawe-cawe di situ, ikut-ikutan perang di situ secara langsung, Rusia juga akan ikut perang secara langsung. Dan Sukhoi pesanan dari Iran itu sudah jadwalnya sampai. Wah ini hati-hati. Kemudian lanjut lagi kita lihat 1 jam. Ya terlihat ya setwistnya. Setwist pak itu range-nya besar. Iya setwist besar. Nah di seperti ini ya. Saya pikir high-nya juga untuk balik ke 400 maksimal ya. Sementara turunnya paling sekitar 48 ini. Lewat-lewat sedikit. Jadi hari ini perkiraan saya sekitar itu. Untuk kalender ekonomi hari ini jam 19.30 seperti biasa hari Kamis ada continuing jobless claim. Diperkirakan naik tipis
dari 1.817.000 menjadi 1.820. Kemudian untuk initial jobless claim diperkirakan naik tipis juga dari 211.000 menjadi 215.000. Sedangkan jobless claim for weeks average diperkirakan tetap, yaitu sebesar 214.250.000. Jam 21 ada exiting home sales month on month diperkirakan turun. Ini turunnya lumayan jauh nih. Dari 9,5% menjadi minus 2,2%. Ya, kalau di atas yang jobless claim itu cenderung baik untuk emas, yang exiting home sales ini baik untuk emas. Sedangkan nilai exiting home sales-nya diperkirakan turun dari 4,38 million juta ya ini berarti menjadi 4,2 juta. Ya, secara exiting home sales ini prediksinya turun. Ini buruk untuk ekonomi, baik untuk emas. Selama nanti angkanya keluar sesuai dengan perkiraan atau bahkan lebih buruk, maka dia akan mendorong emas. Itu umumnya ya, tapi lagi-lagi hati-hati ada gangguan dari pendapat-pendapat dari The Fed, perkiraan-perkiraan The Fed, dan juga kondisi Timur Tengah. Untuk support resisten hari ini, saya kembali ke 1 hari dulu. Untuk resisten 1 ada di 2400. Saya pikir itu juga jadi batas sideways. Kemudian R2 ada di 2432. Ini saya ambil dari all time high yang sedikit di bawah itu ya. Ini jadi resisten kuat. Kemudian perkiraan resisten atasnya ada di 2456 R3 ya. Tapi itu perkiraan dari hitung-hitungan saja, bukan dari sejarah. Kemudian support 1 ada di 2348, di angka yang ini ya sebenarnya, di angka di bawahnya. Karena di 2361 itu dekat harga open, jadi itu jadi semacam pivot gitu ya. Cuma ini bukan hitungan pivot. Kemudian support 2 ada di 2328 dan support 3 ada di 2316. Dan hari ini market dibuka di bawah daripada pembukaan sebelumnya. Jadi ada dugaan market masih akan menekan ke bawah. Dan peluangnya saya kembalikan ke 1 jam. Nah, ini peluangnya seperti biasa. Asia akan cenderung melanjutkan Amerika. Jadi pagi ya mungkin ada penurunan tipis sampai ke low kemarin. Kemudian Eropa mungkin ada kenaikan. Mungkin ya ini teori probabilitas ya. Kemudian Amerika seharusnya masih turun. Tapi sekali lagi ini prediksi. Kebenaran hanya pada kenyataan. Nanti market akan dibawa kemana? Prediksi saya seperti ini. Jadi market hari ini saya pikir masih akan dua arah. Jadi hati-hati saja, siapkan kekuatan dananya. Dan seperti biasa saya ingatkan kembali, bijaklah dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.